mau trading gitu ya, stop lossnya di area 136. Quite big ya, cuman kalau kita lihat pergerakannya ini, kalau kalian mau tahan kurang lebih 1-3 bulan nih masih bisa. Ini good juga, ini pilihannya good. Sama tadi kalau nggak salah auto ya Jo ya. Iya, iya. Auto tuh Auto. tadi gue juga baru lihat sore tadi sebenarnya tuh ada double bottom. Ya itu kalau kalian lihat daily-nya ada double bottom pattern, dan ini sekarang lagi di area support juga. Ini quite good juga buat cari buy juga sih. Gitu. Itu sih. Jadi kalau auto gue pribadi setuju, SMA juga setuju. Kalau misalkan untuk siap. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi yang nanya auto sama SCMA, Lutfi udah dijawab ya. Oke, tadi yang nanya, lo kan tadi bahas tentang Telkom tuh naik 2,45%. Ada yang nanya, HK nggak Telkom? Menurut lo masih menarik nggak untuk masuk sekarang kalau secara teknikal ya kira-kira? Telkom ya. Kalau misalkan kalian pengen cari the best price, atau misalkan kalian pengen cari area yang oke untuk entry di Telkom, itu mendingan tunggu dia turun dulu sedikit. Kenapa? Karena sekarang tuh lagi cukup naik ya, naik, dan dia tuh kemungkinan bakal berhenti di area 3.850 around situ. Jadi which is sedikit lagi sebenarnya. Jadi memang kita kalau misalkan kalian pengen trading ya tunggu dia bikin retracement atau bikin dia pullback dulu sedikit ke area 3.500 3.600, itu bisa kita cari buy ke atas. Karena kita punya analisa ada kemungkinan dia berhenti dulu di 3.850 karena ada area resistance di sana. 3850 ya guys untuk Telkom. Jadi dia tunggu dia break dulu, turun dulu 3.600 sampai 3.500, 3.600 3.650, oke. Kita bisa cari buy naik ke atas. Gitu sih. Oke, sip. Thank you Kal. Kita lanjut lagi ya. Ini ada yang nanya saham SMRA. Gimana nih bro buat trading? Oh, SMRA. Menarik. Kenapa nih dia SMRA nih? Properti ya. Gue pribadi sebenarnya lagi nggak inian properti sih. Kenapa? Karena reasonnya buat gue pribadi mungkin tahun properti itu lebih ke tahun depan gitu ya. Karena kalau gue lihat harganya masih situ-situ doang juga, dan lately kebanyakan tuh dari bulan Juli ya, kalau nggak salah bulan Juli itu udah mulai turun tuh beberapa saham-saham properti gitu. Jadi memang lagi pada momentumnya lagi pada turun. Nah tapi kalau misalkan mau trading, ini SMRA kalian boleh ya, karena hari ini kan lagi turun juga, dan pas lagi di area support resistance juga yang lagi cukup dekat juga ya. Kalau kalian dapat harga di 600 ya, kalian nanti besok lihat kalau misalkan dapat di harga 600 itu quite good. Tapi batasin stop loss-nya kalian di 560 ya, itu masih oke tuh. Jadi kalau misalkan udah break 560, dia pasti masih turun lagi ke bawah gitu. Jadi kita bisa cari lagi mungkin saham lain ya kalau misalkan kena stop loss di SMRA ini. Gitu sih. Oke, sip. Kita lanjut lagi bro Calvin. Saham dari Mayora. Mayora ya? Sama Mayora ya, Mior sama ULTJ nih. LTJ. Oke. Mior, gue pribadi kurang menarik sama patternnya ya, tapi kalau kalian pengen ngepam jantung kalian ya, ini boleh banget karena 2 hari ini nih quite good sih dia punya pergerakannya ya, dan lagi secara teknikal lagi di support juga, tapi kenaikannya cuma sedikit. Kalau gue lihat mungkin di around 2.600 sampai 2.650, after that dia drop lagi. Jadi kalau emang kalian pengen cari quick bucks sih bahasanya ya, quick bucks gitu ya. Kalau mau cari ambil dapat sedikit 2.650 ya udah kalian bisa ambil situ. Cuman kalau misalkan ditanya bisa nggak kok ke level 3.000 lagi, ini masih cukup berat sih, karena dia habis sideways besar juga ya dari bulan Mei sampai sekarang. Jadi untuk sampai ke sana dia perlu ada momentum lagi secara candle, chartnya gitu. Jadi kalau misalkan mau ambil cepat di 2.600 2.650 gitu sih, tapi gue pribadi nggak rekomen kalau untuk MYO gitu. Sip. Thank you bro. Jadi ULTJ juga ya? Iya, ULTJ. Mayora dan ULTJ. Oke. Ini kalau ULTJ sebenarnya bagus. Kenapa? Karena lagi di area support juga. Cuman dia tuh udah pattern, kalau kalian cari di Google namanya Megaphone. Megaphone ini sideways-nya cukup gede ya. Megaphone itu cukup gede sideways-nya, dan kalau kalian pengen ambil di harga sekarang 1.630, kalian siapin stop loss di 1.000 bentar ya.
di 1550 aja, sedikit banget dari harga sekarang. Kenapa? Karena kalau misalkan dia break ini, dia bisa nembus supportnya lagi lebih dalam. Jadi kalau kalian pengen beli harga sekarang 1630, stop lossnya 1550 ya buat si ULTJ gitu. Terus nih. Oke, sip. Tadi yang nanya Mayora sama ULTJ udah dijawab ya sama Bro Calvin. Thank you ya bro ya, udah dijawab nih. Ada beberapa pertanyaan lagi, kita lanjutin. Masih oke kan bro ya? Boleh. Tapi by the way kalau Aman, misalkan ini pandangan gue ya guys. Jadi kalau misalkan kalian nanti analisa lagi boleh juga sih. Ini baik lagi ke kalian disclaimer, karena menurut gue pribadi kalau emang kurang oke, kurang good ya gue bilang kurang oke gitu ya. Kalau misalkan good ya gue bilang good. Ya karena basically cari cuan guys. Cuan troopers kan kita. Cuan troopers. Jadi disclaimer ya teman-teman ya, tetap Disclaimer. tapi ini adalah insight dan juga opini ya dari Calvin yang tentunya juga punya pengalaman di market ya, apalagi mengerti mengenai technical analysis begitu. Oke, kita lanjut lagi nih bro. Ada pertanyaan dari Alfiani. Dia bilang P1 weekly MACD-nya mau cross nih. Gimana POV-nya nih Bro Calvin? Oke, P1 ya. Iya. Oke, MACD-nya. Oke, iya. Nah, sebenarnya P1 ini salah satu pilihan gue juga sih, Jo. Kayak waktu itu kita pas lagi ngerjain project bareng, ini kita selalu ngomong juga nih, waktu itu kan P1 cukup oke gitu ya. Dia punya bisnis rent gitu ya, beda kalau misalkan properti lain kan mereka kan kebanyakan beli tanah, akuisisi dan sebagainya, sedangkan kalau dia kan lebih ke arah dia beli properti ya mereka rent gitu ya, sistemnya seperti itu. Nah, tapi gue pribadi ngelihat dia punya market tuh situ-situ doang gitu ya, di harga around 300 400 ya, letih sampai dari tahun 2021 sampai sekarang tuh masih di situ-situ doang sih. Jadi memang belum ada, dan tadi kayak gue bilang untuk sektor properti itu memang belum saatnya dulu. Hopefully tahun depan gitu ya, bahkan kemarin ada sempat berita tuh kalau misalkan rumah di bawah 2M kan ada ini ya, ada keringanan gitu ya, ada keringanan untuk biayanya dan sebagainya, dan ini ya mungkin itu salah satu juga sentimen positif untuk di properti nih gitu ya, karena waktu itu kan sempat DP 0% ya cuman dan sebagainya, dan sebenarnya efeknya tuh nggak gitu oke nih. Kenapa? Karena secara suku bunga kan kita masih naik, masih tinggi ya, ini juga berefek langsung di sama pembelian properti juga gitu ya. Oke, tapi untuk P1 sendiri tadi kalau ditanya MACD-nya nge-cross, yes nge-cross, cuman aku pribadi ngelihat dia masih turun dulu nih guys. Jadi kalau misalkan emang dia naik sampai 480 and then drop ke bawah, masih ada potensi untuk bearish dibandingin untuk tanda-tanda dia untuk bullish gitu. Kalau misalkan mau cari di P1 ini ya kalian tunggu di area support lagi sih, di area 360, karena masih ada potensi ke sana dulu dibandingin ke atas ya. That's the thing sih. Jadi mungkin yang dari aku pribadi kalau misalnya mau cari di P1 masuk sedikit dulu, masuk keluar di 480, stop loss-nya di 400 aja, akhirnya tunggu di bawah 360. Itu oke dulu ya, bro ya, dicicil dulu ya. Ya, kalau mau investasi ya 360 tuh quite good untuk dari area entry-nya gitu. Itu sih. Oke, thank you Calvin. Lanjut lagi nih bro, ASI mungkin ada yang nanya nih tadi ASI karena hari ini turun minus 1,33, 5 hari ke belakang juga minus nih, hampir 4%. Kalau secara teknikal ASI gimana nih bro? Mungkin boleh di-share. Oke. ASI ya, masih bearish banget ya guys. Ya, contoh pas ini masih bearish banget. Ini udah nembus supportnya lagi. Supportnya di 5.550. Mungkin nextnya akan mengejar di 5.250 untuk the next supportnya untuk si ASI. Jadi untuk sekarang kalau kalian mau investasi di ASI, tunggu bawahan lagi sih harga 5.250. Karena untuk dia nge-break naik. Nah ini simpelnya ya guys ya. Simpelnya kalian tinggal tunggu aja di area 5.800, 5.900. Ketika di break itu ASI ada potensi dia naik, ngejar resisten naik ke atas lagi 6.500 big targetnya. Cuman as long as dia nggak nembus level 5.900, 5.800, gue pribadi ngelihat ini masih turun dulu sampai ke level 5.250 kayak gitu. Itu sih. Oke. Kita mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya bro ya. Karena kita udah mau dekat sama waktunya.
UNTR bro, ada yang nanya tadi. UNTR gimana nih? Nanti traktor. UNTR. Hmm. UNTR menarik disupport ya, support. Cuman ini I don't think naiknya di mungkin bukan naik kencengnya mungkin bukan di bulan-bulan ini kali ya. Karena biasanya kayak UNTR gini biasanya naiknya di awal tahun, biasanya Januari, Februari, Maret itu biasanya ada katalis positif untuk saham-saham berhubungan dengan ini. Tapi kalau secara harga kita ngomong pengen trading ya kalian tunggu dia break 23.000 aja nih. Ini level bagus tuh 23.000 untuk si UNTR di harga sekarang ya. Yang sekarang kita lagi lihat 23.000, stop lossnya kalian bisa lihat masuk di 22.000, 21.500 itu quite good untuk stop lossnya. Targetnya cukup panjang ya, kalau kalian pengen 26.000 bisa, 27.000 bisa juga. Jadi masih cukup oke UNTR. Ya cuman batasi stop lossnya aja. Ini good to try untuk kalian mau trading ya. Kalau mau trading nih good to try karena lagi di support juga dan secara dia punya momentum juga lagi pelan-pelan mau OTW naik lagi. Jadi memang dia punya ada potensi, tinggal dia break 23.000 dulu aja. Gitu. Itu sih. Oke, sip. Thank you banget ya Bro Calvin untuk ngejawabin semua pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers. By the way, buat kalian yang nonton, yang baru join, ini nanti IG live-nya akan di-save ya. Jadi jangan khawatir, kalian bisa nonton dari awal karena mungkin pertanyaan-pertanyaan saham kalian yang kalian tanyakan itu udah dijawab ya di awal begitu kan, dan mungkin bisa menjawab juga pertanyaan kalian. By the way, gue tambahin juga kalau misalkan teman-teman pengen lihat pilihan saham pribadi gue, itu bisa di IG gue tuh gue suka share tuh. Jadi gue share public. Cuman tapi again semua itu disclaimer on, jadi bukan bukan ajakan kalian membeli gitu ya, bukan. Tapi tetap itu berdasarkan dari technical juga. Kalian kenapa gue beli pun itu gue kasih tahu. Ya reasonnya ini loh, secara technical oke, ya patternnya oke, dan secara momentum oke, ya udah. Gitu. Nah, kalian bisa kepo lah. Gitu. Jadi ini maksudnya adalah mengajak kalian untuk follow Instagram dari Calvin Cheng. ya tapi siapa tahu pengen lihat secara teknikalnya gitu ya. Ya benar. Jadi teman-teman, Calvin ini memang suka sharing ya. Jadi edukator juga dari lama ya. Jadi pertama kali kenal dia suka mengedukasi teman-teman. Jadi ini bisa dibilang pembicaraan atau topik diskusi kita malam hari ini tuh sangat insightful gitu ya buat Cuan Troopers. Dan sebenarnya tinggal 1 menit lagi nih. Tapi gue mau masukin pertanyaan ini nih bro sama lu. Jadi kita ngobrol nih, gue ngobrol sama lu kan tahu bahwa lu itu adalah analis trader lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Bahkan pengalaman lu tuh mulainya dari forex. Kira-kira boleh di-share nggak nih sama teman Cuan Troopers kesalahan apa yang sering terjadi buat trader pemula? Dan bagaimana strateginya untuk meminimalisir kesalahan. Jadi nggak mungkin menghilangkan kesalahan, tapi at least meminimalisir lah. Jadi bisa di-share nih sama teman Tuan Troopers untuk menjadi penutup lah, bisa dibilang gitu untuk malam hari ini. Oke. Untuk menjadi trader ya juga berarti ya? Ya. Oke. First thing first, cari kalau sekarang kan cari community yang tepat gitu ya. Community pertama tepat, kedua mentor juga sih, karena buat gue pribadi mentor itu penting ya. That's why juga gue pemilih mentor gue di market tuh adalah Pak Gema ya. Pak Gema kalau nggak salah juga ada Sukor Premier juga ya. Beberapa kali juga Sukor juga bekerja sama juga. Jadi memang pilih mentor dulu yang tepat gitu sih. Jadi kedua community juga, ketiga belajar sih gitu, karena basically di market ketika kalian nggak belajar gitu ya, kalian, karena menurut gue pribadi ya, di market tuh orang-orangnya pintar semua loh guys. Orang-orangnya tuh orang-orang pintar. Jadi kalau misalkan kitanya mohon maaf kalau misalnya kita bodoh, misalnya gue pribadi bodoh gitu ya, ya kita bakal duit kita pindah ke orang-orang pintar. Sesimpel itu. Jadi kita harus pinterin dulu knowledge kita. Jadi orang masuk ke market tuh bilang, oh nggak mau belajar deh, ikut-ikut aja, mana bisa. Nggak bisa guys. Jadi kalian mesti belajar. Dan sekarang kan kalian udah ada di platform yang tepat nih, misalnya di Sukor kan ada edukasi juga, ini kayak gini ya. Kemarin tadi juga gue lihat nanti ada TikTok lagi gitu ya. Jadi itu kan edukasi juga biar kalian belajar dari beberapa sudut pandang juga nih. Mungkin gue pribadi pandangnya seperti ini. Influencer lain ada pandangan-pandangan lagi masing-masing. Jadi
setiap influencer pun berbeda-beda ya guys pandangannya. Jadi kalian ambil good things-nya, kalian pelajarin. Oh lihat, oke, gue pribadi tuh lebih nyamannya kemana? Lebih nyamannya tuh trading atau investasi gitu. Kalau misalkan trading ya gue fokus trading gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba nyangkut sahamnya gitu, tiba-tiba ya udah deh jadi investor aja, masih oke kok nih sahamnya, masih undervalue kok sahamnya gitu. Jadi anggap tiba-tiba jadi investor aja, enggak. Ya kalau trading ya kalau misalkan stop loss gitu. Jadi mesti siap stop loss, mesti siap cut juga, siap re-entry lagi, siap cari saham lagi, rajin baca secara teknikal juga, dia punya informasi dan sebagainya, kalian belajar dari situ gitu sih. Dan sama kalau belajar udah lumayan pinter, jangan sombong gitu aja sih kalau di market. Karena kenapa? Kalau di market sombong biasanya nanti market bakal ngehajar kalian gitu ya. Itu sih, karena sudah sering sombong, jadi udah humble aja sekarang. Bercanda tapi ya itu ya, banyak orang kayak awal-awal dapat profit, kok gampang banget nih profitnya gini-gini ya, ikut-ikutan gini aja deh, tiba-tiba berapa bulan lagi loss dan sebagainya, dibilang ini mah nggak bener dan sebagainya. Itu kan itu secara mindset dan secara psikologi kita nggak bener tuh dari awal. Maka that's why ya kalau ketika kalian dikasih profit ya udah, ini ini berkat lah, ngapain berkat dari yang di atas untuk kita. Kalau lagi loss ya ini saatnya kita belajar kenapa sih loss. Ya karena orang tuh nggak akan belajar kalau lagi profit guys. Ini udah riset membuktikan. Profit tuh anggap aja udah, gue jago banget nih, ternyata gue masuk ini saham naik nih gini, gue banggain gitu. Ketika loss ya mau nggak mau belajar. Jadi menurut gue pribadi mindsetnya itu trading itu udah pasti profit sama loss. Nggak bisa profit mulu gitu ya. Nggak bisa juga loss mulu. Kalau loss mulu berarti juga ada yang salah dengan ini cuan troopers. Jadi profit loss tuh emang udah makanan wajar, tapi at the end probability kan will tell profit atau loss yang gede gitu sih. Siap, thank you banget ya bro ya. Jadi setuju banget nih buat teman-teman cuan troopers untuk bisa diingat ya, bisa dibilang insight ya, dan juga tanggapan dari Bro Calvin ya. Jadi memang di dalam market itu it's not about just profiting tapi juga survive ya bro ya. I think surviving is more important sih. Orang banyak yang profit di awal tapi akhirnya bubar gitu kan. Tapi orang yang survive itu yang for so long, itulah yang mungkin bisa dijadikan mentor lah ya bro ya. Karena dia pasti ada ilmunya lah ya kan. Bisa dibilang kita mengerti market dan sebagainya sampai dia bisa survive buat waktu yang lama. Oke, bro, ini udah waktunya pas banget. Gue mau say thank you ya sekali lagi ya buat lu Bro Calvin.